Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisa Anggraini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman digital input output dan analog input output pada Arduino. Nah, bisa teman-teman lihat di sini di halaman resmi Arduino Uno. Maksudnya di Arduino, maaf. Ini ada digital input output yang terdiri dari digital read, digital write, pin mode, dan kemudian ada analog read, ada analog reference dan analog write. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih beda digital read, analog read, digital write, analog write, dan satu lagi mungkin ada yang namanya analog reference. Analog reference. Nah, untuk analog reference ini sendiri jarang digunakan, nanti kita bicarakan sedikit. Untuk digital read dan digital write, kapan sih kita menggunakan digital read, kapan kita menggunakan digital write, dan bagaimana cara penggunaannya, begitu kan? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu mengenai yang namanya pin mode. Nah, pin mode bisa teman-teman lihat di sini, pin mode, di mana M-nya ditulis dengan huruf besar, huruf kapital, yang lainnya huruf kecil. Dengan sintak programnya, pin mode, buka kurung, tutup kurung, ini pin, koma, dia sebagai input kah, sebagai output kah, atau sebagai input pull up. Ada 3 pilihannya di sini, input, output, dan input pull up. Di sini misalnya input pull up, koma, input pull, bentar, koma, misalnya input pull up. Itu ada input pull up, maaf ini ada 2 ya. Nah, dia sebagai input kah, output kah, atau input pull up. Di sini kita buat pin. Pinnya di pin berapa? Pin 7 kah, pin 5 kah, pin 9 kah, pada Arduino begitu, atau pada microcontroller kita. Di sini untuk penggunaan pin mode ini bisa kita tulis dengan nama variabel yang kita buat. Misalnya kita buat variabelnya sensor. Di sini saya sudah buat variabel. Di sini saya sudah buat variabel ini ya. Nah, di sini saya buat variabel sensor, saya buat saja di sini di pin 7 misalnya. Ini untuk contoh digital dulu ya, di pin digital dulu. Sensor di pin 7. Jadi sensor ini sebagai input sebagai input biasa, input. Nah, kapan dia input, kapan dia output, kapan dia input pull up, itu bisa teman-teman cari nantinya. Jadi input itu lebih ke sensor atau lebih ke masukan begitu, output ini lebih ke keluaran seperti motor, servo, itu output. Input pull up ini seperti button begitu, jadi dia bergerak ketika ditekan atau dia memposisikan agar nilai normalnya itu 1 begitu kalau input pull up. Jadi teman-teman kalau untuk mengenai input, output, dan input pull up bisa teman-teman cari lagi di Google ataupun di browser lainnya. Nah, di sini lebih jelasnya begini. Atau teman-teman untuk yang pin ini bisa teman-teman langsung buat di sini 7, input bisa. Nah, begitu kira-kira ya teman-teman. Di sini kita sudah buat penamaan. Lanjut ke digital read. Kapan kita menggunakan digital read? Yaitu ketika dia bertindak sebagai input. Kapan kita menggunakan digital read? Ketika dia bertindak sebagai output. Si modul kita ini bertindak sebagai output, makanya kita gunakan digital read. Dia menulis, read, menulis. Nah, digital read ini sendiri biasanya kan input.
untuk input. Nantinya dia memuat sebuah nilai. Jadi untuk input kita harus membuat lagi sebuah variabel untuk menyimpan data input. Karena kita akan membaca sebuah, misalnya sebuah modul itu membaca sebuah suhu gitu, suhu. Jadi suhu itu nantinya terdiri dari nilai begitu. Jadi kita harus membuat variabel baru, nama variabel baru untuk menyimpan data dari sensor suhu kita nanti begitu. Kita buat sebuah variabel baru untuk menyimpan suhu, data sensor misalnya, data sensor. Nah, disinilah di data sensor inilah kita nanti menyimpan data yang akan kita buat. Nah, di sini untuk penulisan digital read ini biasanya begini, data sensor sama dengan digital read sensor. Jadi maksudnya data sensor ini membaca si sensor. Jadi yang terbaca oleh sensor nanti disimpan ke dalam sebuah variabel yang kita beri nama dengan data sensor. Kenapa dia tidak bisa langsung memuat nilai? Karena ini cuman sebuah sensor, ini cuman sebuah nama begitu, cuman sebuah penamaan untuk kita tadi. Contohnya gini, Tisa itu kita beri nama Tisa cuman seseorang gitu, nama. Jadi kita harus punya otak untuk menyimpannya begitu. Jadi itu mempunyai tempat penyimpanan. Nah, disinilah kita beri nama otak begitu. Kalau untuk di program kita beri nama dia data sensor, bukan dia adalah otak, bukan begitu ya. Kita buat tempat penyimpanannya, kita beri nama dengan data sensor begitu untuk digital read. Untuk data digital dia biasanya bernilai high, low atau 1 dan 0. Jadi kemungkinan sensor yang terbaca nantinya adalah 0 atau 1 atau high atau low begitu. Nah, untuk melihat hasilnya nanti teman-teman bisa buat print. Nanti bisa dibuat di sini untuk melihat hasil dari sensor yang kita baca ini. Kita bisa buat dengan sintak serial.print data sensor. Nah, begini. Kenapa tidak sensor yang kita print? Karena si sensor tidak menyimpan nilai begitu. Sensor cuman membaca nilai, yang menyimpannya data sensor begitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Jadi ketika kita membutuhkan atau ingin membaca sebuah nilai atau input dengan keluaran cuman 0 atau 1 atau high atau low, kita bisa menggunakan digital read begitu. Kemudian ada yang namanya digital write. Nah, digital write berarti menulis. Seperti yang kita tahu, digital cuman memuat angka high atau low, 0 atau 1 begitu, atau 0 atau 1. Nah, untuk digital write ini sendiri menulis, kita biasanya menggunakan ini output begitu. Dia berperan sebagai output. Ketika dia berperan sebagai output, nah berarti kita memanggilnya sebagai digital write sensor, high begitu. Kalau sensor nggak mungkin output ya, sensor itu udah pasti output. Kita buat saja di sini misalnya motor. Nah, untuk motor ini sendiri bisa kita bisa langsung buat saja karena dia tidak menyimpan nilai. Jadi tidak perlu menggunakan ini lagi, kita hapus ini ya. Nah, motor 7, output. Sensor ini high atau low, hidup atau mati begitu. 0 atau 1. 1 artinya hidup, 0 artinya mati begitu. Itu untuk digital write, cuman 2 kondisi. Nah, lanjut ke analog. Nah, analog ini ada 3, analog read, analog write, dan analog reference. Untuk analog analog reference itu jarang kita gunakan. Analog reference ini biasanya dia ada digunakan itu seperti ini, eksternal. Nah,
eksternal. Untuk analog reference ini dia menggunakan eksternal ini, bisa teman-teman lihat di halaman resmi dari Arduino ini sendiri, di mana analog reference ini bisa kita gunakan untuk mereferensikan dan mengatur tegangan yang kita inginkan. Asalkan misalnya di sini bisa kita baca di sini ketentuannya. Nah, tadi saya menggunakan eksternal, berarti kita bisa mengatur nilai tegangan input, apakah dia 3 volt atau dia 5 volt. Kita bisa mengatur tegangan yang kita inginkan menggunakan pin RF yang ada pada Arduino. Untuk yang lainnya bisa teman-teman lihat di sini, penggunaan fungsi lainnya bisa kita masukkan di sini. Nah, tadi kan saya masukkan eksternal ini untuk ketentuan yang eksternal. Jadi untuk yang dimasukkan ke dalam kurung ini sudah ditentukan ya teman-teman nih, eksternal yaitu untuk mengatur tegangan dari 0 sampai 5 volt untuk input, atau teman-teman bisa masukkan internal 1 default ke dalam sini dengan ketentuan bisa teman-teman baca di sini. Itu untuk analog reference. Selanjutnya itu ada analog read. Nah, seperti yang kita ketahui, analog itu memiliki banyak data yang bukan hanya cuman 0 dan 1, namun memiliki rentangan sebanyak 0 sampai 1024. Itu biasanya untuk nilai data analog. Nah, kita sekarang kan punya data analog, berarti kita kembali lagi ke sensor. Karena kecenderungan sebuah data analog itu terdiri dari sensor, begitu, input. Tapi tidak selalu analog itu input, tidak selalu analog itu input, dan tidak selalu analog itu di pin analog ya. Sensor misalnya kita taruh ini di pin A0. Kemudian sensor ini merupakan, misalkan dengan input. Dia itu adalah input. Nah, analog read sama halnya dengan digital read. Dia membaca sebuah data sensor, namun nilainya itu tidak terbatas, tidak hanya 0 dan 1. Nilainya itu dari 0 sampai 255 atau dari 0 sampai 1024 atau 1023 begitu. Nah, untuk penulisannya sama halnya dengan digital read tadi, kita harus membuat sebuah variabel penyimpanan data. Di sini kita buat juga data sensor sama dengan analog read begitu. Atau kita juga, karena di atas tadi kita tidak mendeklarasikan data sensor, sudah tidak kita deklarasikan lagi. Ini tadi karena kita sudah deklarasikan ya. Jadi kita harus buat di sini langsung, boleh integer data sensor di sini langsung. Integer data sensor analog read. Nah, jadi maksudnya sama seperti tadi, si data sensor membaca si sensor ini. Jadi data yang disensor dia baca begitu, dia simpan di sini data sensor. Cuman bedanya dengan digital read, si digital read cuman 0 dan 1, ini banyak angka begitu. Tergantung tipe data yang kita buat di sini. Kita misal buatnya boolean, ya yang terbaca cuman true dan false. Yang kita buat di sini misalnya kita buat byte, jadi atau float, berarti data yang termuat nanti di sini data yang memiliki angka begitu, memiliki koma begitu. Jelas ya teman-teman. Lanjut ke analog read. Nah, analog read ini sama halnya seperti ini, digunakan untuk output read, dia menulis. Biasanya digunakan untuk output, read untuk input, read untuk output. Analog read berarti dia untuk output. Untuk sintak programnya analog read
pin. Di sini juga pin, karena pin ini sudah kita beri nama tadi sensor, jadi kita buat sini sensor, koma berapa yang kita inginkan nilainya begitu. Atau bisa dipermudah juga dengan berapa kecepatan yang kita inginkan begitu. Atau ini biasanya orang menyebut PWM, ada PWM. Untuk penjelasan PWM nanti teman-teman juga bisa lihat video-video mengenai penjelasan mengenai PWM begitu. Nah, di sini kecepatannya begitu. Nah, itu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai input output pada digital dan analog. Jelas ya teman-teman. Untuk read dia input, untuk write dia output. Untuk digital cuman memiliki data 0 1 atau high dan low, dan analog memiliki banyak data begitu ya teman-teman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.